Alhamdulillah alladzi qad khalaqana al-'adalata wat-tawazun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kulluhum min ibadihi syakirin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين حفظكم الله. Bersyukur kita kehadiran Allah atas limpahan nikmatnya kita dapat merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya ibadah, nikmatnya bekerja. Salawat dan salam kita haturkan kepada insan kamil, ruh junjungan hati kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat yang membawa rahmat, yang menggelorakan semangat. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak al-akhlaqul karimah yang dimiliki oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ahsanallahu lakumul ahwal. Adapun khutbah Jumat kita di dalam situasi yang terbatas ini, saya pilihkan tema yaitu titik-titik keseimbangan. Mengapa kita perlu mengetahui titik-titik keseimbangan di dalam kehidupan kita? Karena keseimbangan merupakan mekanisme sunnatullah atau hukum alam yang harus kita perhatikan, harus kita pelajari, harus kita pantau terus, supaya kita tetap bersyukur kepada Allah dan kita bisa melakukan planning ke depannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita, hamba-hambanya, untuk tidak bekerja terus tenggelam di dalam dunia saja. Allah tidak mau seperti itu. Dan Allah juga tidak mau kita tenggelam dalam urusan akhirat saja. Jadi duniawi dan ukhrawi harus kita kombinasikan sebagai bagian daripada kehidupan ataupun kesempurnaan semesta ini. Jadi salah jika seseorang itu bekerja saja untuk dunianya, dia lupa dengan akhiratnya. Dan fatal sekali jika seseorang itu bekerja untuk akhirat saja, tetapi dia lupa untuk dunianya. Dalam surah Al-Qasas ayat
77 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah berupa karunia Allah untuk negeri akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kamu untuk duniamu. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Said At-Tantawi di dalam kitab tafsir Tantawinya, bahwa kita harus ij'al zadaka li akhiratika. Jadikanlah bekalmu itu untuk akhiratmu. Tetapi wala tatrukit tana'um bi ni'amillahi. Tetapi kamu jangan lupa untuk bersenang-senang, untuk berhappy-happy terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Li dunyaka, untuk duniamu. Jadi ibadah itu untuk senang-senang di akhirat. Kita sholat Jumat ini untuk happy-happy nanti di surga. Kita puasa nanti untuk santai-santai, relax, menikmati hidup di surga nanti. Itu fungsi daripada ibadah. Dan kita juga bekerja di dunia ini, jangan lupa juga, supaya kita juga bergembira, mencari kebahagiaan untuk dunia kita, menyenangkan istri kita, menyenangkan anak-anak kita. Keseimbangan itu harus kita capai. Karena kalau tidak kita capai, maka rusaklah cara beragama itu. Jadi orang Islam tidak dilarang dia memperbanyak ibadahnya, sekaligus juga tidak dilarang dia memperbanyak hartanya, kalau memang harta itu digunakannya untuk jalan kebaikan. Jadi harus ada keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala secara mekanisme semesta telah menciptakan alarm-alarm kepada kita supaya keseimbangan kita terjaga. Contoh tubuh kita. Ketika kita bekerja sudah sampai keterlaluan, maka tubuh kita sakit. Kita pun demam, berbagai penyakit muncul, batuk, pilek. Kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah alarm supaya manusia mengatur keseimbangan, dia tidak lagi berlebih-lebihan di dalam bekerja. Tubuh kita mengalami peradangan. Radang adalah kebijaksanaan di dalam tubuh. Dia bukan sebuah hal yang berbahaya sebenarnya, tetapi hanya mengingatkan kepada kita, tubuhmu sudah dipakai terlalu berat. Jadi di situ kita diajarkan oleh Allah, jangan panik ketika tubuh kita mengalami resesi ataupun kemunduran kesehatan. Saat kemunduran kesehatan itu sebenarnya tubuh kita sedang mengupgrade ulang kondisi-kondisi di mana ada kerusakan-kerusakan, tubuh kita memperbaikinya sendiri. Itu namanya healing automatically, yaitu penyembuhan secara otomatis. Nah, kalau kita paksakan juga dalam kondisi yang memang sudah sakit, kita juga terus bekerja, maka dia akan out of control. Akhirnya tubuh kita pun broken, rusak total. Ada orang yang seperti itu, dia tidak mengindahkan alarm-alarm yang terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya memang sudah lelah, tubuhnya sudah banyak dipakai, tapi dia tidak melakukan istirahat. Dia tidak minum vitamin, tidak memakan obat untuk kesembuhannya. Dia hajar saja. Akhirnya tubuh pun kolaps. Seperti perusahaan bisa kolaps, tubuh pun kolaps. Hancur dia. Begitu juga kita di dalam beribadah ini juga tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Haram kita ibadah misalnya sampai jatuh sakit. Tak boleh kita berpuasa misal memaksakan diri, sudah parah terkena gagal ginjal, tetap juga berpuasa dia.
Kalau terjadi apa-apa, maka itu kita sendiri yang menanggung risikonya. Artinya kita tidak mengatur keseimbangan. Allah pun tahu kalau kita tidak mampu berpuasa, tahan dulu, ganti di hari yang lain kalau kita memang sudah sehat. Itu. Bersedekah misalnya, kita ingin beribadah, kita ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi Allah juga melarang kita bersedekah untuk membabi buta. Di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang saya bacakan di pangkal khutbah tadi, Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu." Dan mereka-mereka itu ya, apabila mereka orang beriman berinfak, memberi, bersedekah, walam yusrifu, jangan berlebih-lebihan juga, walam yaqturu, dan jangan pula terlalu pelit, wa kana baina dzalika khawama, dan atur itu menjadi hal yang wajar. Tarik benang keseimbangannya, begitu dia. Jadi kalau kita misalnya bersedekah sebanyak-banyaknya, jatuh miskin gara-gara bersedekah, itu namanya kita udah kelewat batas. Tuhan sudah melarang kita boros berlebih-lebihan dalam berinfak, kita habis-habiskan supaya untuk mendapatkan tambahan rezeki berkat bersedekah itu. Hati-hati Bapak. Bisa jadi seakan-akan semacam judi dia. Ketika kita ingin bersedekah, ingin dapat banyak, itu namanya gambling, spekulasi. Sudah bersedekah, berikan, lupakan, insya Allah itu akan bertambah dengan sendirinya dengan izin Allah. Jangan berspekulasi lagi kita, karena itu sudah taruh berlebihan. Nyumbang 1.000 minta 100.000, nyumbang 100.000 minta 1 juta, itu spekulasi, jadi gambling dia. Biarkan saja dia. Ternakkan uang kita dengan infak, dengan sedekah, tetapi jangan pernah ingat itu. Karena salah satu kecelakaan di dalam diri manusia itu terjadi apabila dia selalu ingat dengan kebaikannya, lupa dengan kesalahannya. Jadi kita yang mengatur keseimbangan kita, kitalah yang paling tahu tentang diri kita, kitalah yang tahu kelebihan kita, kitalah yang tahu kelemahan diri kita. Orang lain hanya tahu melihat kita secara zahir, batinnya, jasmaninya tahu, rohaniahnya tidak tahu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Jadi kitalah yang mengatur keseimbangan itu. Manakala kita sudah melihat ada alarm-alarm yang diperingatkan oleh Allah kepada kita bahwa kamu sudah melakukan sesuatu hal terlewat batas, maka segeralah atur langkah, kurangi yang berlebihan, tambahi yang kurang-kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. At-tawazun dalam agama, tawazun itu dari kata wazana, menimbang. Jadi kata tawazun masuk di dalam ilmu sharaf, tambahan 2 huruf tawazun. Kalau wazana menimbang, tapi tawazun saling menyeimbangkan. Jadi ada keseimbangan dari kita dan bumi ataupun semesta yang kita tinggal di dalamnya ini. Jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan pula terlalu kekurangan. Atur dia, manajemen dia dengan sebaik mungkin, dan tetap sampaikan kepada Allah kekurangan-kekurangan kita. Insya Allah, Allah nanti akan bantu kita untuk mengatasi segala problem-problem kita, agar kita tetap seimbang, tetap tidak keluar jalur untuk menjadi hambanya yang diridhoinya. Dan doa kita pun juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami bahagia di dunia, anugerahkanlah kepada kami bahagia di akhirat. Dua-duanya kita tempuh kebahagiaan itu. Jangan di akhirat saja yang kita kejar, kejar dunianya biar dapat akhiratnya, kejar akhiratnya dapat juga dunianya. Ini saling kombinasi. Kita sering menggunakan ayat-ayat dengan salah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada kamu di dunia ini.
Jadi apa maksudnya akhirat itu lebih baik daripada dunia? Walal akhiratu, dan akhirat itu lebih baik. Maksudnya kita gunakan dunia ini untuk akhirat. Itu dia yang terbaik. Jangan sampai akhirat disalahgunakan. Hingga di masjid aja nggak kerja-kerja lagi. Hingga berzikir aja. Tak digunakan skill, talenta, potensi diri. Lalu salah. Kita semua yang hadir di sini diciptakan oleh Allah, kita akal, pikiran kita, semuanya kita yang hadir di sini punya kesempatan menjadi orang-orang hebat. Kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah nikmat berupa akal sehat, semuanya kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Tapi kenapa tidak menjadi orang yang berkualitas? Karena kita tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Saya selalu sampaikan gitu. Kalau kita benar-benar mau bahagia untuk di negeri akhirat, jangan lupakan bagian kita di dunia ini. Ini dua hal kesinambungan. Setan tidak akan pernah rela kita ini selamat sampai akhirat. Maka ketika kita sudah asyik untuk akhirat, ternyata kita terlena dengan akhiratnya. Iblis masuk ke dalam diri kita, merusak dunia kita agar akhirat kita rusak juga. Atau sebaliknya, terlena dengan kehidupan dunia kita, lupa dengan akhiratnya. Itu memang kemampuan iblis. Udah rasa kita ini bakal masuk surga ya mungkin. Udah rasa mungkin bakal kita ini sudah hebat kali akhirat kita. Itu tipuan iblis. Hati-hati. Jadi dua-duanya iblis itu bisa menipu kita. Kita bisa tertipu dengan akhirat kita, kita juga tertipu bisa dengan dunia kita. Makanya Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Baqarah itu, doa, dunia, akhirat, dua-duanya adalah tempat kebahagiaan bagi kita. Semoga yang hadir di sini dapat menggunakan potensi diri, menggunakan dunianya untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya. Menggunakan skill-skillnya, potensi-potensinya untuk menjadi kehidupan yang benar-benar berisi hal-hal yang begitu menakjubkan. Rasulullah berkata, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi berfikirlah kita, kalau hidup tidak bisa membawa manfaat, maka lebih bagus mati saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'fani bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.